Assalamualaikum. Anjang Cinggu. Hari ini aku mau sambung cerita Innocent Man episod 14-nya ya. Mari kita saksikan apa yang menarik di episod 11 ini. Namun setelah yang satu ini. Jika teman-teman menyukai video ini, boleh like, comment, and subscribe. Di episod yang lalu, Jessica berhasil membohongi Anggi dengan mengatakan bahwa ia datang atas perintah Gang Maru untuk menjemput So Anggi. Ternyata semua itu adalah tipuannya saja. Dia telah meletakkan obat tidur pada minuman Anggi sehingga Anggi tidak sadarkan diri. Setelah itu, dia membawa So Anggi dengan niat untuk menjualnya kepada temannya sendiri. Namun, Jessica terlalu awal menganggap rencananya sudah berhasil karena Gang Maru mendengar dari sekretaris Hyun dan sudah dapat merasakan bahwa So Anggi telah pun diculik oleh Jessica. Dengan panik, Gang Maru menuju ke arah mobilnya dan mencari lokasi keberadaan So Anggi berdasarkan informasi dari sekretaris Hyun. Lokasi pencarian So Anggi tiba di sebuah tempat istirahat di highway. Sedang ia sibuk menghubungi HP So Anggi, dia terlihat kelebat So Anggi tertidur di dalam sebuah mobil yang sedang melintas di hadapannya. Saat inilah aksi kejar-mengejar terjadi antara Gang Maru dan Jessica. Walau bagaimanapun, Jessica berhasil dihentikan oleh Gang Maru. Lalu dengan amarah yang berapi, Gang Maru meluru ke arah Jessica. Sebelum sempat terjadi baku hantam, Gang Maru dihentikan oleh Anggi yang baru saja sadar dari tidurnya. So Anggi yang panik melihat itu, dia mencuba untuk meleraikan cekcok antara Jessica dan Gang Maru, sehinggalah Jessica berjaya melarikan diri. Ketika memandang So Anggi, Maru pun membentaknya dengan penuh amarah. Perkataan itu membuat So Anggi terluka karena ia terlihat sangat bodoh di depan Gang Maru. Dia menyangka bertemu dengan Gang Maru karena ada yang ingin Gang Maru sampaikan, namun ternyata ia tertipu. Ia juga sebenarnya malu dan kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Gang Maru. Gang Maru dengan cepat menarik tangan So Anggi untuk masuk ke dalam mobil. Namun So Anggi menepis tangannya dan memilih pergi dengan hati yang luka. Di malam hari terlihat Jae-hee sedang ketakutan lantaran video Anggi yang ditemukan oleh abangnya Jessica. Dia teringat siang tadi bertemu dengan Jessica. Jessica yang terus mengancamnya akan membawa pulang So Anggi jika Jae-hee tidak memberinya uang. Di sisi lain terlihat Jessica sedang bermain judi. Karena kalah bermain, ia marah dan keluar dari tempat itu untuk menghubungi Jae-hee, menanyakan perihal uangnya yang tak kunjung sampai. Namun Jae-hee berkata sudah mengirimnya. Namun ternyata bukannya duit yang sampai, malah polisi yang datang ke rumah perjudian itu. Melihat itu, abangnya yang berada di luar rumah ketakutan dan memarahi Jae-hee. Namun Jae-hee pun tidak merasa takut. Ia berbalik mengancam abangnya itu dengan dugaan penculikan Anggi dan menakuti abangnya akan akibat dari tindakan itu. Jessica ketakutan. Belum sempat ia berkata apa-apa, tiba-tiba polisi menemukannya di tepi rumah perjudian itu. Dengan panik Jessica berlari ke dalam hutan. Pagi itu lemah langkah kaki Gang Maru untuk melangkah ke dalam rumahnya. Malaman ia hanya tidur di dalam mobilnya. Belum sempat ia membuka pintu rumahnya, ia ditahan oleh Jessica yang datang menemuinya untuk meminta maaf. Jessica menjelaskan apa yang terjadi dan Jae-hee lah punca semua ini berlaku. Dia meminta pertolongan Gang Maru karena takut pada Jae-hee dan polisi. Dia berkata kepada Gang Maru
Jehi berkata siapapun yang terlibat akan dibunuh. Pada awalnya Gang Maru yang emosi ingin memukul Jessic, namun ia lebih mementingkan keselamatan Seon-gi. Gang Maru pun meminta alamat Seon-gi dari Jessic dan terus menuju ke rumah Seon-gi. Sisi lain, pengacaraan telah memerintahkan Sekretaris Jo untuk mencari keberadaan Seon-gi dan membawa Seon-gi pulang secara diam-diam. Sekretaris Jo menemukan tempat keberadaan Seon-gi, tentunya di kediaman Sekretaris Hyun. Maru yang tergesa-gesa ke rumah Seon-gi bertemu dengan Sekretaris Hyun di tepi jalan. Dengar apa yang dikatakan oleh Gang Maru, Sekretaris Hyun juga terkejut dan benar saja mereka terlihat Sekretaris Jo berada di sekitar rumah Sekretaris Hyun. Tanpa membuang masa, Sekretaris Hyun pun meminta pertolongan Gang Maru untuk membawa Seon-gi pergi. Sementara ia akan melambat-lambatkan masa, Sekretaris Hyun juga meminta pertolongan pengacara Junha. Sementara itu, Maru berlari ke dalam rumah. Dia pun terhenti di depan Seon-gi yang sedang duduk termenung. Melihat kedatangan Gang Maru, bukannya senang bahagia, ia malah marah dan berkata tak mengenali Gang Maru. Mungkin karena peristiwa semalam, luka di hatinya masih berdarah. Gang Maru yang berpikir tidak ada masa untuk bernostalgia pun terus ingin mengheret Seon-gi pergi, namun tangannya ditepis dan Seon-gi berlari ke kamarnya setelah memarahi Maru. Gang Maru yang emosi mengikuti dan mengetuk-ngetuk pintu kamarnya dengan keras, namun bukannya Seon-gi mau membukanya, malah ia memarahi Gang Maru. Melihat situasi tak berjalan dengan baik, Gang Maru sambil bersandar di pintu kamar itu, ia bercerita tentang bagaimana dan bila pertemuan mereka pertama dan kedua. Dia bercerita tentang sosok Seon-gi suatu ketika dulu. Mendengar itu, Seon-gi pun penasaran. Dia bertanya, apakah dia seseorang yang kasar dan tidak ada sopan santun? Namun soalan itu tidak dijawab oleh Gang Maru. Seon-gi yang penasaran pun membuka pintu kamarnya karena takut Gang Maru pergi. Ternyata Gang Maru masih berada di situ. Gang Maru merasa lega. Seon-gi membukakan pintu dan meminta maaf karena tak dapat bercerita lebih lanjut kisah lalu mereka. Namun ia berjanji akan melanjutkan kisah mereka di dalam mobil. Manakala di depan rumah Sekretaris Hyun telah pun sibuk dan ramai orang yang datang untuk menjemput Seon-gi, namun berhasil dihalang oleh Sekretaris Hyun dan pengacara Junha. Setelah mereka pergi, Sekretaris Hyun masuk ke dalam rumah dengan mengatakan Seon-gi mungkin telah dibawa oleh Gang Maru. Mendengar itu, Junha tergamang. Sementara pengacaraan mendapat berita bahwa Seon-gi telah dibawa keluar oleh seseorang ke tempat lain. Dia yang sibuk mengurusi hal itu sampai terlupa bahwa saat itu tengah berjalan rapat direksi pemecatan Seon-gi oleh Jehi. Jehi menggunakan video yang didapatnya dari Jessic untuk memecat Seon-gi dengan mengatakan bahwa selama setahun ini ternyata Seon-gi baik-baik saja dan tak mahu diganggu serta tak tertarik lagi dengan Taesan. Walaupun ditentang oleh beberapa direktur lainnya, namun setelah melihat video itu, tetap keputusan berpihak kepada Jehi. Dengan begitu, Eun-gi resmi dipecat dari jabatannya di Taesan. Sementara itu, di dalam kereta, Gang Maru bercerita melanjutkan kisah mereka di masa lalu. Bukannya bahagia dengan apa yang didengarnya, Seon-gi malah marah dan mengatakan tak akan mudah percaya kepada orang lain. Dan dia berkata, boleh saja Gang Maru mengarang cerita karena dia tak mau percaya apapun semenjak kejadian semalam. Mendengar itu, Gang Maru hanya tersenyum dan berkata, sampai di sini dulu untuk hari ini. Karena bosan, Seon-gi ingin menguatkan radio.
Tapi dia malah teringat sejebis memori silam di hidupnya. Diingatannya ketika itu sama persis ketika itu Gang Maru sedang menyetir mobil dan dia di sebelah Gang Maru sedang menukar siaran radio. Gang Maru membawa mobilnya menuju ke arah rumahnya. Karena mereka akan berpindah dari situ, tentunya Gang Maru akan membawa Gang Choco dan juga Jegil. Sedang Gang Maru mengemas semua barang-barang, So Eun-gi duduk di kursi depan rumah Gang Maru. Di situ dia bertemu dengan Jegil. Jegil gembira bertemu dengan Eun-gi. Dia bercerita dengan senyumnya yang lebar dan mengatakan betapa khawatirnya Gang Maru selama ini akan kabarnya So Eun-gi. Namun So Eun-gi tak mengingat Jegil maupun siapapun karena sakitnya. Jegil yang terasa aneh pergi menemui Gang Maru di dalam rumah dan bertanyakan kenapa tiba-tiba ingin pindah dari rumah ini. Sebelum ini, Jegil dan Choco meminta untuk pindah, namun tak diendahkan oleh Gang Maru. Namun Gang Maru hanya menjawab dan berkata, karena So Eun-gi telah datang. Jegil yang heran berkata, jadi selama ini kau menunggunya, kau mencintainya? Mendengar hal itu, Gang Maru hanya terdiam. Namun sahabatnya mengerti sekarang bahwa Gang Maru memang mencintai So Eun-gi. Terlihat dari caranya, dan selama ini ternyata ia menanti kedatangan So Eun-gi. Gang Maru keluar rumah ingin menyapa So Eun-gi, namun tiba-tiba ada pesan yang masuk dari Junha yang mengajaknya bertemu. Di pertemuan itu, Junha secara belak-belakan berkata bahwa dia cukup mengenali siapa sebenarnya Gang Maru. Dimulai dari berpura-pura mencintai Eun-gi hanya untuk balas dendam dan hubungan masa lalu Gang Maru dan Jae-hee di masa Junha dengan mudah memecahkan rahasia itu kepada direktur So Eun-gi. Junha juga tak mengerti kenapa Gang Maru datang lagi kali ini setelah tak mengaku mengenali direkturnya sebelum ini. Dia bertanya apa tujuan Gang Maru kali ini. Menanggapi hal itu, Gang Maru hanya tersenyum tipis dan dengan tenang berkata, kalau tujuan So Eun-gi bukanlah sebagai CEO Taesan, tapi Anda pengacara Junha, maka sepantasnya Anda katakan siapa aku sebenarnya kepada So Eun-gi. Apakah Anda menyukai So Eun-gi? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Junha. Tanpa membuang masa lebih banyak, Gang Maru bertanyakan, apa ada lagi yang ingin dikatakan atau yang perlu ia tolong? Park Junha hanya meminta untuk Gang Maru membantu Eun-gi kembali ke posisinya seperti dulu. Sementara di rumah, Gang Choco bertemu dengan So Eun-gi. Choco yang sedih melihat keadaan Eun-gi yang sekarang. Dia memeluk So Eun-gi dan berjanji akan membantu sebisanya untuk kesembuhan Eun-gi yang dianggap seperti kakaknya itu. Malam itu mereka berpindah dari rumah itu karena rumah itu tak selamat untuk Eun-gi. Benar saja, malam itu Jae-hee datang ke rumah itu, namun sayangnya rumah itu telah pun kosong karena mereka semua sudah pun pergi. Setelah semua selesai, datanglah hari yang paling berbahagia untuk Jae-hee karena hari ini pelantikannya sebagai CEO Taesan. Dengan bangga dia naik ke atas pentas untuk menyampaikan kata-kata sebagai CEO Taesan yang baru. Namun senyum itu segera sirna karena dari kejauhan terdengar langkah kaki seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Orang itu tidak lain dan tidak bukan ialah So Eun-gi yang ditemani oleh sekretaris Hyun. So Eun-gi tetap tenang dan menyapa Jae-hee sebagai ibunya. Wajahnya tampak polos. Dia juga mengalirkan air mata ketika Jae-hee memeluknya. Entah kenapa. Dia kemudian naik ke atas pentas dan menyapa semua yang hadir. Ruang itu penuh dengan direktur dan CEO dari berbagai negara. Tentunya dengan ramai wartawan yang hadir.
So Enggi dengan tenang bicara dan memohon maaf karena ketidakhadirannya selama setahun. Dia menceritakan bahawa dia kemalangan dan harus dirawat karena penyakitnya. Dia dirawat dan tak mau orang lain tahu. Namun kini dia merasa sudah lebih baik. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Tesan. Mendengar hal itu, raut wajah Jehi tak senang. Dia ingin meledak, tapi ditahannya karena ramai orang di situ. So Enggi berkata lagi, karena keterbatasannya yang belum bisa mengingat lebih banyak, ia memerlukan bantuan orang lain yang tak lain tak bukan adalah Gang Maru. Dengan tegas ia pun berkata dan mengenalkan pada hadirin yang datang pada hari itu. Itulah Gang Maru yang akan membantunya di Tesan kelak, dan dia adalah tunangan saya. Wah, mendengar hal itu bagai petir di siang bolong bagi Jehi. Gang Maru bangun dari duduknya, memberi hormat kepada semua. Dia tersenyum pada So Enggi. Begitupun sebaliknya. Wah, semakin menarik ini Cinggu. Jangan lupa nonton di episod seterusnya ya. Terima kasih Cinggu.